rutinitas ibu rumah tangga beberes. Rumah di akhir pekan, rumah jadi rapi lagi. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh iya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Bu Ibu, akhir pekan datang dengan janji manis bernama libur, tapi begitu mata kebuka yang kelihatan justru rumah kayak habis konser kecil-kecilan, mainan nyebar lebih rapi dari jadwal sekolah, piring numpuk seolah habis arisan nasional, dan lantai yang warnanya mulai abu-abu entah sejak kapan. Katanya hari istirahat. Tapi jantung ibu rumah tangga justru deg-degan lihat sudut rumah satu persatu. Fenomena ajaibnya, makin dibilang libur kok kerjaan rumah malah makin niat muncul. Mau duduk sebentar tapi mata kepentok debu, mau rebahan tapi pikiran nyangkut di dapur, mau santai tapi tangan refleks megang lap. Lucunya lagi, semua ini sering dianggap kegiatan ringan. Padahal kalau dikumpulin, bisa setara olahraga kardio gratis, plus bonus mikir yang gak ada tombol off-nya. Dan disinilah drama kecil ibu rumah tangga dimulai. Antara capek, rasanya mau ketawa, tapi juga pengen ngeluh, tapi ya udah tetap jalanin juga. Rumah gak harus sempurna, yang penting layak ditinggali dan hati gak makin berantakan. Walaupun sambil bercanda dalam hati, bahwa ini rumah apa cabang tempat uji kesabaran. Akhir pekan mungkin bukan libur versi ibu rumah tangga, tapi setidaknya ada cerita yang sama, capek yang seragam, dan rasa bahwa semua ini relate banget. Akhir pekan itu sebenarnya waktu yang pengen banget dipakai buat istirahat, rebahan agak lama, bangun tanpa alarm, minum teh atau kopi sambil scroll handphone tanpa rasa bersalah. Tapi kenyataannya baru juga buka mata yang kelihatan malah jemuran belum diangkat. Lantai lengket kena tumpahan teh kemarin. Sama mainan anak yang entah kenapa bisa ada di setiap sudut rumah. Dari ruang tamu sampai dapur rasanya baru bangun tidur tapi hati langsung capek duluan. Banyak yang bilang akhir pekan itu me time. Tapi buat ibu rumah tangga me time, seringnya cuman ganti posisi capek. Dari capek berdiri jadi capek duduk sambil mikir cucian, karena walaupun badan di kasur, pikiran tetap muter, mikir nanti siang masak apa, sore mau nyuci atau nunggu besok. Belum lagi kalau lihat dapur sekilas, rasanya kayak ada suara kecil yang bilang, ayo diberesin dikit aja. Akhirnya bangun juga. Bukan karena rajin banget tapi karena nggak tenang. Soalnya pengalaman ngajarin kalau rumah ditinggal berantakan di akhir pekan, hari Senin malah jadi lebih ribet. Piring numpuk 2 hari, baunya beda, lantai makin lengket karena lalu lalang. Dan ujung-ujungnya capeknya double. Jadi ya sudah, daripada nanti stres, mending pelan-pelan mulai sekarang. Biasanya yang pertama disentuh itu ruang tamu. Karena itu area paling kelihatan dan paling sering dipakai. Contohnya bantal sofa yang isinya sudah geser semua, meja penuh bekas gelas, dan remah cemilan. Sama selimut tipis yang tadinya buat nonton malam, malah jadi alas main anak. Dan lucunya setelah dirapikan, sedikit aja rasanya kayak rumah berubah suasana. Padahal yang dikerjain cuma geser ini itu. Sambil beberes ruang tamu sering muncul momen bercanda sendiri, kayak nemu kaos kaki nyasar di balik sofa. Atau mainan anak yang sudah dicari dari kemarin, tiba-tiba nongol. Di situ suka mikir, ini rumah apa, dunia paralel sih? Tapi justru hal-hal kecil gitu yang bikin hati agak ringan, walaupun badan tetap kerja. Masuk ke dapur biasanya emosi mulai diuji. Karena dapur itu jujur banget, piring numpuk bukan karena males, tapi karena emang dipakai terus. Sarapan buru-buru, makan siang telat, malam capek, dan semua itu kelihatan jelas di bak cuci. Tapi di situ juga aku sering ngingetin diri sendiri. Kalau dapur kotor itu tanda rumah hidup, tanda ada yang makan, ada yang pulang, ada aktivitas. Kadang sambil nyuci piring aku suka ketawa kecil sendiri karena piring yang dicuci rasanya nggak ada habisnya.
Kayak abis satu tumpukan muncul lagi entah dari mana. Belum lagi gelas kecil yang entah dipakai siapa. Tapi sambil bercanda dalam hati aku bilang, ya sudahlah, berarti keluarga lengkap hari ini. Daripada dapur bersih tapi sepi. Akhir pekan juga biasanya dipakai buat beberes yang jarang kesentuh di hari biasa. Bukan karena sok rajin, tapi karena hari biasa waktunya mepet. Contohnya laprak yang cuman kena debu tipis, beresin tumpukan kertas nggak penting, atau mindahin barang yang niatnya nanti tapi nggak jadi-jadi. Dan walaupun kelihatannya sepele, tapi efeknya kepikiran lumayan. Rumah terasa lebih lega. Ada satu hal yang sering kejadian. Waktu rumah mulai rapi sedikit, pikiran juga ikut tenang. Ini bukan teori aneh, tapi pengalaman sendiri. Karena pas lihat barang berantakan otak kayak disuruh mikir banyak hal sekaligus, tapi pas mulai tertata fokus juga lebih enak. Walaupun tetap capek, tapi capeknya lebih jelas arahnya. Sebagai ibu rumah tangga, kadang yang bikin lelah itu bukan cuma fisik, tapi perasaan. Karena kerjaannya berulang dan jarang dipuji. Hari ini disapu, besok kotor lagi. Hari ini dirapikan, besok berantakan lagi. Tapi anehnya tetap dikerjain. Karena kalau nggak dikerjain, malah gelisah sendiri. Dan di situ suka muncul pertanyaan, kenapa ya ibu-ibu tetap bertahan? Jawabannya seringkali sederhana dan gak romantis. Karena kalau bukan kita siapa lagi, bukan berarti kita gak pengen istirahat. Tapi karena kita pengen rumah tetap nyaman, pengen anak main aman, pengen suami pulang enak, duduk. Walaupun itu artinya tenaga kita terkuras tanpa ada laporan kerja. Makanya di akhir pekan aku belajar nurunin ekspektasi. Nggak semua harus kinclong, nggak semua harus selesai. Contohnya kalau hari ini cuman sempat nyapu dan nyuci piring ya, itu sudah cukup daripada maksa semua beres tapi hati kesel. Karena pengalaman ngajarin kalau emosi ikut capek, hasilnya malah nggak dinikmati. Kadang juga sambil beberes, suka sambil bercanda sama anak, atau diri sendiri bilang ini rumah apa kapal pecah. Atau bilang ke piring, ayo kerja sama dikit, jangan muncul semua sekaligus. Hal-hal receh tapi lumayan buat jaga mood. Karena kalau semuanya diambil serius, kepala bisa panas duluan. Akhir pekan seperti ini, akhirnya jadi bukan soal rumah harus rapi banget, tapi soal menjaga kewarasan. Karena buat ibu rumah tangga rumah dan perasaan itu nyambung. Beres sedikit hati ikut rapi, berantakan sedikit hati ikut sumpek. Dan di tengah semua itu, kita cuma berusaha bertahan sambil ketawa kecil supaya nggak nangis. Di akhir hari, ketika rumah mulai lebih rapi, walau tidak sempurna, biasanya aku duduk sebentar sambil melihat sekeliling dan senyum kecil muncul tanpa sadar, badan capek iya. Tapi hati kok rasanya lebih ringan. Lucunya kerjaan rumah itu tidak pernah benar-benar selesai. Tapi entah kenapa kalau tidak dikerjakan malah bikin gelisah sendiri. Seperti hubungan yang ribet tapi tetap diperjuangkan. Capek tapi ditinggal juga kepikiran. Jadi ya sudahlah, dikerjakan sambil menghela napas panjang. Kadang rasanya dunia tidak benar-benar melihat apa yang ibu lakukan di rumah. Tapi tidak apa-apa, karena rumah ini tetap berdiri rapi bukan karena sihir, melainkan karena tangan yang terus bergerak walau lelah. Sedikit bercanda sama diri sendiri sambil ngepel lantai, sedikit nyentil nasib sambil nyuci piring. Lalu sadar kalau kekacauan kecil di rumah ini sebenarnya tanda kehidupan yang berjalan. Tanda ada cerita. Tanda ada tawa yang sempat tercecer di sudut ruangan. Kalau hari ini masih terasa berat, tidak apa-apa karena besok masih ada kesempatan untuk merapikan lagi, bukan hanya rumahnya tapi juga hati. Pelan-pelan saja tidak perlu sempurna. Cukup terus berjalan dan percaya bahwa setiap usaha kecil yang dilakukan dengan tulus akan selalu kembali dalam bentuk rasa tenang. Karena pada akhirnya, rumah yang hangat bukan soal seberapa rapi, tapi seberapa ikhlas menjalaninya. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat, bu ibu semua.